Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai POJK nomor 28 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 tanggal 19 November 2014 bab 5 mengenai keanggotaan pada organisasi lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Kotulayun dan anggota saya bernama Naufal Hibatul Haki Prasetyo dan Muhammad Panggawa Riza Sastra. Pajak Otoritas Jasa Keuangan nomor 28 garis miring POJK titik 05 garis miring 2014 dalam pasal 18 disebutkan bahwa perusahaan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi perusahaan di Indonesia. Dan dalam hal ini asosiasi tersebut diwakili oleh API atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di bawah Komisioner atau Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank atau IKID. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API adalah suatu perkumpulan yang didirikan dalam bentuk badan hukum yang beranggotakan perusahaan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Keberadaan lembaga pembiayaan tidak kalah penting dengan lembaga keuangan karena dapat menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan suntikan dana yang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, mereka memegang peranan penting dalam bidang pembangunan juga, seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat. Lembaga ini juga ikut serta dalam pembangunan yang mana para pelaku usaha dan masyarakat umum mengharapkan lembaga ini menyalurkan dana sebagai modal menjalankan kegiatan usaha. Berikut 4 kegiatan perusahaan pembiayaan. Yang pertama, kegiatan pembiayaan konsumen. Yang kedua, kegiatan sewa guna usaha. Yang ketiga, kegiatan minta pinjam. Dan yang keempat, kegiatan usaha kartu kredit. Pertama, pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jenis barang yang dibiayai misalnya kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, dan perumahan. Jangka waktu pembiayaan bebas, umumnya mulai dari 6 bulan hingga 4 bulan, kecuali untuk pembiayaan perumahan membutuhkan waktu hingga 7 hingga 10 tahun. Dokumen yang harus diserahkan oleh konsumen antara lain adalah fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK serta slip gaji atau untuk karyawan atau buku tabungan untuk wirausahawan. Kedua, sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Barang modal adalah barang yang digunakan pembayaran secara usaha, misalnya traktor, mesin-mesin, usaha taksi atau penyewaan mobil, bis, truk, kendaraan angkutan umum, pesawat udara, kapal laut, dan sejenisnya. Jangka waktu pembiayaan untuk sewa guna usaha minimal 2 tahun. Persyaratan pembiayaan pada umumnya tidak jauh berbeda dari pembiayaan konsumen, ditambah dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Berbeda dengan pembiayaan konsumen, kepemilikan barang sepanjang masa sewa guna usaha ada pada perusahaan pembiayaan atau lessor. Yang ketiga, anjak piutang. Anjak piutang adalah jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan anjak piutang meliputi jasa pembiayaan atas piutang dan jasa non-pembiayaan atas piutang. Akan tetapi, kedua jasa tersebut tidak harus selalu ada dalam suatu perjanjian anjak piutang. Salah satu keuntungan menggunakan jenis ini adalah kebebasan untuk menggunakan jaminan ataupun tanpa menggunakan jaminan. Pilihan atas jasa yang akan diberikan tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang. Ada 3 pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang, yaitu yang pertama, perusahaan jasa anjak piutang merupakan pihak yang memberikan jasa anjak piutang. Yang kedua, klien merupakan pihak yang menerima jasa anjak piutang dan menjual barang atau jasa secara kredit kepada nasabah. Nasabah merupakan pihak yang membeli barang atau jasa dari klien. Yang ketiga, nasabah memiliki kewajiban berupa utang jangka pendek kepada klien. Contoh perusahaan anjak piutang di Indonesia yang pertama, Aditama Finance merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang hadir menawarkan produknya berupa solusi anjak piutang dan sewa guna usaha untuk finance lease.
Yang kedua ada SG Finance. Perusahaan ini awalnya hanya melayani pembiayaan atau modal dana pada alat-alat dan truk untuk dana di sektor perkebunan, infrastruktur, dan di sektor pertambangan. Saat ini SG Finance berkembang menjadi perusahaan ajak piutang dan consumer finance. Yang ketiga, PT IFS Capital Indonesia memberikan penyediaan jasa di bidang leasing untuk berbagai usaha kecil dan menengah di Indonesia dan juga di bidang ajak piutang. IFSI ini telah menyediakan jasa bagi para importer dan eksportir di Indonesia. Yang keempat, PT Diva Finance. Perusahaan ini berfokus dan bergerak pada bidang sewa guna usaha, ajak piutang, dan pembiayaan konsumen. Manfaat ajak piutang. Yang pertama, bagi faktor manfaat utama yang diterima oleh faktor dalam kegiatan ajak piutang adalah penerimaan fee dari pihak klien. Yang kedua, bagi klien, manfaat yang diterima oleh klien dalam kegiatan ajak piutang terdiri dari manfaat karena menerima jasa pembiayaan dan manfaat yang diterima karena menerima jasa pembayaran. Manfaat karena menerima jasa pembayaran meliputi peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, mengurangi risiko tidak terkait piutang. Sedangkan manfaat karena menerima jasa non-pembiayaan meliputi kemudahan penagihan utang, efisiensi usaha, peningkatan kualitas utang, dan kemudahan perencanaan. Yang ketiga, bagi nasabah terdapat dua manfaat, yaitu kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. Kehadiran jasa pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit kepada nasabah. Pelayanan penjualan yang lebih baik, kehadiran jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, kegiatan usaha kartu kredit. Kegiatan usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Jenis lembaga pembiayaan ini tidak hanya mengeluarkan produk pembiayaan saja, pasalnya sekarang kartu kredit juga bisa dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan. Jenis kartu yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Tiap-tiap jenis dibedakan berdasarkan limit, jaringan kartu atau Visa atau Mastercard, dan fungsi yang dapat disesuaikan dengan penggunaannya mulai dari pembiayaan. Yang pertama, perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai kendaraan bermotor, misalnya PT Federal International Finance, PT Busan Auto Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance, PT Astra Sedaya Finance, PT Desya Finance, PT Mega Central Finance, PT Bima Multi Finance, PT Trust Finance Indonesia, PT Bentara Sinantis Multi Finance. Yang kedua, perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai mesin dan alat berat, misalnya PT Chandra Sakti Utama Leasing dan PT Surya Arta Nusantara Finance. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai peralatan elektronik dan rumah tangga, misalnya PT Adira Quantum Multi Finance juga. Manfaat pembiayaan. Yang pertama, pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka. Yang kedua, persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, bunga yang dikenakan terjangkau dan jangka waktu pembiayaannya fleksibel. Dan yang terakhir, pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Fungsi pembiayaan. Peran lembaga pembiayaan dapat dilihat dari fungsinya, yaitu yang pertama, mensejahterakan masyarakat dengan memberikan fasilitas pemberian dana kepada pelaku usaha dengan imbal hasil yang sebisa mungkin tetap menguntungkan pelaku usaha. Yang kedua, membantu proyek-proyek infrastruktur yang sedang atau akan dikerjakan. Risiko pembiayaan. Yang pertama, konsumen yang menunggak pembayaran angsurannya akan dikenakan denda yang dihitung secara harian. Yang kedua, barang yang dibiayai harus diserahkan ke perusahaan pembiayaan jika sampai batas waktu tertentu masih menunggak. Yang ketiga, jika konsumen melunasi utang sebelum waktunya, akan harus membayar kompensasi bunga yang sudah disepakati. Berikut jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan investasi. Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha atau investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Yang kedua, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun. Yang ketiga, pembiayaan multiguna. Pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha dalam jangka waktu yang dijanjikan. Yang keempat, kegiatan usaha lain yang disetujui oleh OJK. Dalam hal ini, perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian minimal produk yang akan dipasarkan, analisis prospek usaha, mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan, hak dan kewajiban para pihak, dan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.
Skema atau cara pembiayaan perusahaan pembiayaan. Ya, yang pertama, sewa pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Contohnya pembiayaan alat berat, mesin, truk, motor, dan mobil. Yang kedua, jual dan sewa balik. Jual dan sewa balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. Contohnya, pembiayaan alat berat, mesin, truk, dan kapal. Yang ketiga, anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Yang keempat, pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran dapat digunakan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna. Pembiayaan dengan metode ini juga disebut dengan installment financing. Contohnya pembiayaan properti, mobil, dan motor. Yang kelima, pembiayaan proyek. Pembiayaan proyek adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan beberapa jenis barang modal dan atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut. Pembiayaan proyek disebut juga dengan project financing. Pembiayaan dengan metode ini dapat digunakan pada pembiayaan investasi seperti pembangunan pabrik, perluasan gudang, dan renovasi gudang kantor. Yang keenam, pembiayaan infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur adalah pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan atau jasa untuk pembangunan infrastruktur. Yang ketujuh, fasilitas modal usaha. Fasilitas modal usaha adalah pembiayaan modal kerja yang dibayarkan langsung oleh perusahaan pembiayaan kepada penyedia barang atau jasa. Contohnya, pembiayaan alat berat, mesin, truk, pinjaman modal usaha. Yang kedelapan atau yang terakhir, kegiatan usaha lain-lain. Perusahaan pembiayaan juga dapat membiayai kegiatan usaha di bawah ini seperti pembiayaan konsumen atau consumer finance seperti pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik, dan pembiayaan perumahan. Sumber pendanaan dan biaya. Berbeda dengan bank, perusahaan pembiayaan tidak diizinkan untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat seperti giro, tabungan, dan deposito, dan memberikan jaminan, sehingga sumber pendanaan perusahaan pembiayaan berasal dari bank seperti bilateral loan, joint financing, national link, setoran pembiayaan saham modal dasar, tapi modal ditempatkan. C. Penerbitan surat berharga saham seperti obligasi. Kemudian hutang kepada perusahaan induk, yang kemudian laba ditahan. Biaya yang muncul dalam kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, bayaran bunga kepada kreditor atau bank, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya pajak. Lalu dari mana perusahaan pembiayaan mendapatkan keuntungan? Keuntungan usaha multifinance diperoleh dari selisih bunga yang dibebankan kepada konsumen atau lending rate dengan bunga pinjaman atau borrowing rate. Selain dari sumber keuntungan di atas, keuntungan usaha multifinance diperoleh dari selisih biaya asuransi, biaya administrasi, dan lain-lain. Perusahaan pembiayaan raih Economics Multifinance Awards. Perusahaan multifinance berhasil meraih penghargaan karena tetap berkinerja di tengah pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020. Industri multifinance atau pembiayaan mengalami banyak tekanan pada tahun 2020. Tahun 2021 perlahan dan berangsur-angsur pulih dan memberikan dampak pula pada sektor ini. Penurunan kinerja multifinance di tahun 2020 dinyatakan banyak pihak cenderung lebih terkendali, terutama berkat kebijakan pemerintah, khususnya di kebijakan restrukturisasi kredit. Hasilnya rasio non-performing financing atau NPF dapat ditekan di posisi 4,01% di akhir tahun 2020 kemarin. Economics memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan multifinance lewat Economics Multifinance Awards 2021 untuk mengetahui pembiayaan atau multifinance di Indonesia yang berkinerja baik di tahun 2020. Economics melakukan riset terhadap 124 multifinance di Indonesia. Adapun kriteria umum dari perusahaan tersebut yang diriset adalah perusahaan tersebut mempublikasikan laporan keuangan, memiliki laba yang positif, tidak sedang menghadapi masalah hukum yang serius atau melanggar undang-undang, dan dapat mendapatkan pemberitaan yang cukup dari media lokal. Perusahaan multifinance yang dinilai dikelompokkan berdasarkan kategori aset. Kelompok kategori aset pada penilaian ini meliputi aset di atas 30 triliun.
aset 10 sampai 30 triliun, aset 5 sampai 10 triliun, aset 1 sampai 5 triliun, dan aset 100 sampai 500 miliar. Tahap pertama sebanyak 124 multi-finance dipantau kinerjanya keuangannya pada tahun 2019 dengan melibatkan 6 indikator, yaitu BOPO. Pertumbuhan aset, presentasi pembiayaan terhadap aset, presentasi pembiayaan terhadap kewajiban, kewajiban terhadap modal sendiri, dan return on assets. Selanjutnya dilakukan pengukuran tahap kedua yang melibatkan 3 indikator untuk periode pengukuran tahun 2020, yaitu pertumbuhan aset, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan laba bersih. Pertumbuhan multi-finance diwujudkan dalam bentuk indeks dari 1 hingga 100. Multi-finance dengan indeks di atas 80 dikategorikan sebagai best performing multi-finance, dan multi-finance dengan di indeks antara 65 sampai 79 dikategorikan sebagai good performing multi-finance. Multi-finance dari kategori aksi terbaik dari segi keunggulan pembiayaan, strategi marketing, strategi digitalisasi, dan strategi pengembangan kerjasama antar bisnis. Berikut adalah nama-nama 32 perusahaan tersebut. Dokumen persyaratan mengajukan pembiayaan. Sebagai contoh, jika calon debitur ingin mengajukan pembiayaan pinjaman modal, usaha atau investasi dengan jaminan BPKB mobil atau motor, berikut adalah persyaratannya. Yang pertama, KTP dan kartu keluarga, NPWP atau surat pemberitahuan pajak, rekening 3 bulan terakhir, slip gaji karyawan atau surat keterangan penghasilan, dokumen jaminan seperti STNK, pajak BPKB, faktur, data domisili, ID PL listrik, rekening listrik terakhir, PBB terakhir, SHM, AJB, PK. Namun pada umumnya untuk mengajukan segala jenis pembiayaan terutama pembiayaan konsumen, dokumen-dokumen tersebut adalah yang lazim dan sering digunakan. Saat pengusaha membutuhkan bantuan keuangan untuk bisnis mereka, mereka biasanya akan mencari pinjaman dari bank. Namun di Indonesia saat ini banyak pengusaha juga dapat memperoleh modal dari badan usaha swasta bukan bank seperti perusahaan pembiayaan di Indonesia, berkat kemunculan inovasi digital. Fenomena itu cemerlang di sektor fintech saat sektor bank tradisional terus berekspansi besar-besaran karena jaringannya yang kuat serta modal database dan sumber daya manusianya. Sektor ini masih dibatasi oleh hukum di Indonesia sehingga inovasinya terhenti. Inilah mengapa sektor fintech berkembang pesat dan trennya tampaknya akan bertahan lama. Industri fintech di Indonesia telah menyediakan beragam layanan inovatif. Layanan pembayaran digital, peer-to-peer lending, manajemen investasi, crowdfunding, dan masih banyak lagi. Berkat cepatnya pertumbuhan fintech di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berlakukan peraturan baru, OJK nomor 35 POJK 05 2018 atau peraturan 35 pada 28 Desember 2018. 7 peraturan ini dilaksanakan karena untuk merelaksasi batasan perusahaan biaya di Indonesia, terutama di syarat uang muka pinjaman kendaraan dan pinjam uang tunai dengan penekanan pada pencegahan kasus penipuan. Perubahan utama dalam peraturan ini adalah telah membawa kabar gembira bagi investor yang ingin memulai di Indonesia. Perusahaan pembiayaan di Indonesia sekarang dapat menawarkan jenis pinjaman uang tunai, pinjaman uang tunai modal kerja, dan pinjaman uang tunai pelanggan. Syarat uang muka yang baru untuk pinjaman kendaraan sekarang ditentukan sebagai presentasi dari harga pembelian mutlak kendaraan. Platform online sekarang diizinkan untuk mengoperasi perusahaan jenis ini di Indonesia. Persyaratan pembukaan perusahaan pembiayaan di Indonesia. Investor dapat mendirikan perusahaan pembiayaan di Indonesia dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas atau koperasi. Namun presentasi kepemilikan asing terbatas di sektor ini dan bervariasi tergantung skema pembiayaan. Kepemilikan asing masing-masing untuk perusahaan pembiayaan Indonesia adalah 85%. Untuk diketahui, perusahaan pembiayaan saat ini dapat memperluas aktivitas pembiayaannya dengan mengikutsertakan pembiayaan syariah. Modal di setor awal yang diwajibkan adalah 100 miliar untuk perusahaan terbatas dan 50 miliar untuk operasi. Proses membuka perusahaan pembiayaan di Indonesia. Perusahaan harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pelamar harus menyampaikan dokumen wajib bersama dengan aplikasi ke OJK. Berikut prosesnya secara singkat. Pertama, menyerahkan dokumen wajib dan form aplikasi. Yang kedua, OJK meninjau aplikasi dan menyetujui atau menolak aplikasi dalam 30 hari setelah menerima aplikasi. Yang ketiga, begitu perusahaan peroleh izin, aktivitas bisnis harus berjalan dalam 2 bulan. Yang keempat, melaporkan implementasi kegiatan bisnis perusahaan kepada Otoritas Keuangan dalam 10 hari setelah kegiatan dimulai. Yang kelima, melaporkan peristiwa ini kepada OJK. Perubahan alamat, perubahan megang saham, direktur komisaris atau dewan pengawas syariah, perubahan anggaran dasar. Yang keenam, bergabung dengan biro kredit dan asosiasi pembiayaan yang dipilih OJK. OJK nomor 34 PJK 05 2015, 28 Desember 2015. Bab 5, keanggotaan pada asosiasi. Keanggotaan asosiasi adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri dan konstruksi beton pracetak dan prategang yang berbentuk badan hukum dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
Anggota asosiasi terdiri dari 1 anggota biasa, 2 anggota luar biasa, yang ketiga anggota kehormatan. Anggota biasa adalah keanggotaan yang terdiri dari Badan Hukum Indonesia yang memiliki usaha di bidang industri dan konstruksi beton pracetak dan prategangan dan memiliki tempat usaha tetap serta beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Kemudian anggota luar biasa. Anggota luar biasa adalah keanggotaan yang terdiri dari Badan Hukum Indonesia yang mempunyai kegiatan berkaitan dengan industri dan konstruksi beton pracetak dan prategang. Anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah keanggotaan yang terdiri dari perorangan, organisasi, badan, instansi yang memiliki dedikasi, keahlian, dan perhatian terhadap kemajuan industri beton, pracetak, dan prategang, serta memiliki kepakaran atau keahlian dalam bidang beton, pracetak, dan prategang. Anggota asosiasi pada pasal 17, PMV dan PMVS wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi dan asosiasi yang menaungi PMV dan PMVS di Indonesia yang mendapatkan pengakuan dari OJK. Kemudian pelaksanaan kegiatan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada OJK paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pelembagaan perusahaan model Ventura. Usaha model Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha atau debitur. Perusahaan model Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha model Ventura, pengelolaan dana Ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan lain dengan persetujuan OJK. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi PMV atau PMVS yang bentuk badan hukum koperasi dan berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer. Struktur model Ventura. Pertama ada direksi, adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan perseroan terbatas atau yang setara dengan direksi bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum, koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer. Dewan Komisaris adalah Dewan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 40 Tahun 2007. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ PMV atau PMVS yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap dan penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Modal yang disetor. Pertama, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor. Kedua, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang ketiga, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah modal dari para perseroan komanditer. Asosiasi modal Ventura dan startup di Indonesia. Sejumlah perusahaan modal Ventura atau Ventura Capital membentuk asosiasi modal Ventura dan startup Indonesia atau disebut juga Amvesindo. Amvesindo resmi didirikan pada Jumat 13 Mei 2016. Peresmian Amvesindo turut dihadiri oleh Dumoli Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank IKNB 2 Otoritas Jasa Keuangan. Tekvisi sangat mendukung terbentuknya Amvesindo sebagai badan yang memfasilitasi diskusi antar investor di teknologi startup dan OJK. PMV Tech Startup rencananya bisa didirikan dengan hanya 1 miliar rupiah, sehingga dapat mengundang lebih banyak manajer visi dan investor lokal dan internasional untuk mau menyalurkan dana mereka untuk mendukung tech startup di Indonesia. OJK mengharapkan 20% dari 1.000 sampai 2.000 triliun dana hasil program amnesti dapat disalurkan ke tech startup menggunakan skema PMV Tech Startup. Amvesindo berharap industri tech startup akan menjadi pendorong ekonomi. Dengan adanya dana Ventura yang difasilitasi oleh RPOJK PMV Mikro ini, diharapkan akan mempermudah akses pendanaan bagi startup dan di pihak lain menjadi alternatif bagi investor yang tertarik di bidang tech startup.
Terdapat 12 perusahaan modal ventura yang tergabung dalam Amvesindo, antara lain Alpha JWC Ventures, Convergence Ventures, Cyber Agent Ventures, East Ventures, Venox Venture Capital, Ideosource, Kejora Ventures, MDI Ventures, Skystar Capital, SMDV, Sovereign Capital, dan Ventura. Avesindo ajak startup pangan manfaatkan teknologi iradiasi nuklir. Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia mengajak para entrepreneur startup, khususnya di bidang pangan, untuk menggunakan iradiasi pangan demi meningkatkan efisiensi bisnis. Ketua Avesindo, Jeffrey Wright, melihat kebanyakan startup pangan lebih banyak hadir pada lapis downstream atau hilir saja, sedangkan pada layar upstream atau hulu belum banyak diberikan sentuhan inovatif. Melalui iradiasi, komoditas pangan seperti sayuran, buah-buahan, hingga olahan lainnya akan menjadi lebih awet dan higienis. Hal ini akan sangat berguna karena dalam bisnis pangan, keawetan pangan dan higienitas masih menjadi isu, terutama kita harus melewati pengiriman antar kota serta provinsi. Menurut Jeffrey, tantangan utamanya terletak pada pengiriman ekspor ke luar negeri, di mana ekspor komoditas pangan nasional sedang mengalami peningkatan tren. Tidak hanya masalah keawetan, tapi dengan proses iradiasi, bahan makanan juga bisa terbebas dari jamur dan mikroba berbahaya lainnya. Aspek inilah yang memberikan nilai tambah yang cukup signifikan. Seperti yang diketahui, sejak pandemi COVID-19 tahun kemarin, kesadaran masyarakat akan konsumsi makanan sehat meningkat sangat pesat, yang berdampak juga pada tren gaya hidup sehat. Avesindo mengungkapkan iradiasi pangan sudah lebih dahulu menjadi tren di belahan dunia lain seperti Amerika Serikat. Negara-negara lain di Eropa juga sudah menetapkan standar tinggi terhadap daya saing yang tidak mengorbankan aspek keawetan dan kesehatan. Diketahui, teknologi iradiasi pangan juga sudah mendapat dukungan lebih dari 60 negara. Yang terpenting adalah kami juga ingin mendukung para petani lokal di Indonesia agar tidak ada lagi fenomena ditolaknya penjualan hasil pangan. Beberapa di antaranya bahkan harus merelakan hasil produksinya terbuang karena sudah tidak bisa terjual akibat anjloknya harga pada periode tertentu. Pertimbangan perusahaan model ventura menyuntik dana ke startup. Poin pertama, adanya potensi pertumbuhan, melihat pasar yang menjadi target startup dapat bertumbuh atau tidak. Di poin kedua, beradaptasi dengan baik. Startup harus bisa menyesuaikan pada ketidakpastian. Adaptasi dapat dilihat dari kondisi yang sekarang karena tingkat ketidakpastian yang tinggi. Poin yang ketiga, kualitas pendiri. Kualitas dari pendiri startup tersebut yang mampu membangun tim dengan lengkap serta solid. Poin keempat, efisiensi dan modal bisnis. Kejelasan dalam model bisnis sekaligus efisien dalam penggunaan dana. Avesindo dijadikan perusahaan model ventura, pelaku startup yang dijadikan media komunikasi untuk mempertemukan perusahaan ventura startup. Avesindo juga berguna sebagai wadah untuk memudahkan pertukaran informasi. Avesindo juga menjadi mitra pemerintah dan OJK dalam menyusun berbagai kebijakan dalam program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri modal ventura di Indonesia. Avesindo juga didirikan untuk membangun ekosistem karena adanya kecocokan antar startup yang menggunakan modal ventura. Avesindo juga dibentuk karena ada hal yang menarik para perusahaan ventura dengan mudah memilih para pelaku startup. Pelaku startup juga dapat lebih cepat dari satu perusahaan ventura ke perusahaan ventura lainnya. Catatan Avesindo pada ekosistem startup selama pandemi. Avesindo startup di Indonesia mendapat investasi dari perusahaan model ventura lokal maupun asing. Di pandemi ini banyak beragam dampak kepada UKM. Pada dampak negatif, penurunan transaksi sampai penutupan layanan. Dari hal yang dampaknya positif, adanya kelonjakan pada permintaan dan luasnya jangkauan konsumen. Banyak tren yang cukup menarik untuk menimbulkan potensi di beberapa sektor sebagai acuan kegiatan di investasi para perusahaan model ventura lokal sampai asing. Di sebelah kanan ada pemetaan perubahan kebiasaan konsumen dalam aspek digitalisasi dan low touch activities. Jadi pertumbuhan penggunaan adalah persentase responden
yang menjawab bahwa mereka adalah pengguna baru dibandingkan responden yang telah menggunakan produk jasa sebelum COVID-19. Keinginan penggunaan lebih lanjut adalah persentase responden yang menjawab setelah COVID-19 tetap berminat untuk menggunakan produk atau jasa atau bahkan meningkatkan penggunaannya. Kebiasaan para konsumen karena adanya PSBB menjadikan adanya hal yang mendorong para startup untuk beradaptasi dengan situasi pada perilaku masyarakat yang berubah. Startup yang menggunakan sistem ride-hailing ketika demand untuk ride-hailing menurun, pelaku startup mulai untuk shifting kepada layanan lainnya. Kenaikan di masa pandemi juga dialami edutech, e-commerce, serta health-tech. Avensindo, peranan fintech sangat penting untuk diperkenalkan agar masyarakat Indonesia terbiasa untuk bertransaksi secara non-tunai. Adopsi digital tersebut menjadi lebih terakselerasi saat pandemi. Potensi social commerce, supply chain, dan UKM. Di masa pandemi, banyak startup yang mulai membuka layanan warung digital. Sektor kecantikan juga memiliki potensi yang dapat dilirik oleh para investor. Diiringi oleh sektor kecantikan, foodtech juga mengalami kenaikan positif dalam hal pertumbuhan. Big data menjadi salah satu kunci peningkatan ini karena adanya implementasi oleh ride-hailing di Indonesia. Di sebelah ada gambar untuk pertumbuhan PMV di Indonesia. Untuk PMV bertumbuh secara aset, termasuk PMVD, per 31 Desember 2019 sebesar 19,65 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 58,72% dibandingkan periode 2018. Industri modal ventura secara umum mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2019. Kenaikan aset sumber pendanaan dan modal merupakan tanda bahwa industri modal ventura masih bisa tumbuh. Industri modal aset turut naik secara umum pada 2019. Aset sumber pendanaan dan modal tantangan yang masih terjadi adalah besarnya porsi instrumen dan pada pembiayaan bagi hasil dari portofolio perusahaan modal ventura. Avensindo mencatat hingga 31 Desember 2019, aset PMV termasuk PMVD mencapai 19,65 triliun. Meskipun kondisi sedang mengalami krisis secara global, namun sejumlah pendanaan sejak awal tahun hingga bulan November ini masih cukup besar jumlahnya. Tercatat Q3 tahun 2020 ada 52 transaksi pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura untuk startup dengan jumlah pendanaan mencapai 1.927.900.000 US dollar. Dalam memberikan pendanaan kepada startup, setidaknya ada 4 poin yang menjadi pertimbangan PMV. Pertama, potensi penumbuhan pasar, kemampuan beradaptasi, kualitas founders, serta model bisnis yang jelas dan penggunaan dana yang efisien. Pundex, platform securities crowdfunding atau SCF, menjual produk efek bersifat ekuitas perdananya, yaitu saham startup edutech dibimbing. Sebesar 5% saham dilepas oleh dibimbing untuk dimiliki para vendor. Dengan diluncurkannya produk ini, maka masyarakat luas atau investor retail dapat membeli saham startup sebelum startup tersebut melantai di bursa saham sebagai perusahaan terbuka. Pada penawaran saham perdana ini, dibimbing menargetkan pendanaan sejumlah 1,2 miliar rupiah dengan masa penawaran selama 45 hari. Total saham yang dilepas adalah 2.400.000 lembar dengan harga per lembarnya Rp500. Upaya Avensindo mendorong peran modal ventura lokal di startup. Kondisi sekarang menurut Edward Ismawan Camdani disebut sebagai treasurer Avensindo karena telah memberi dampak tekanan pada internal rate of return modal ventura khususnya di sektor akomodasi, retail, dan hospitality. Tren pada pernyataan modal hingga akhir 2021 akan mencapai 14 triliun rupiah. Tetapi venture asing dapat melebihi 3 miliar US dollar. Avensindo akan mendorong peran pada modal ventura lokal untuk mendukung pendanaan startup di Indonesia. Avensindo melihat adanya potensi startup di bidang accounting akan tumbuh besar di tahun ini. Adanya prediksi potensi tersebut langsung direspon oleh pemerintah untuk mendorong UMKM melakukan go digital serta memperbanyak startup
untuk melakukan ekosistem yang ada. Dengan memahami bagaimana keuangan dengan baik, memberikan perusahaan pengelolaan model bisnis yang tepat untuk menunjang adaptasi yang baik. Buku Warung meraih pendanaan syariah senilai 60 juta US dollar atau setara 870 miliar rupiah. Dan buku Kas yang juga mendapatkan pendanaan syariah B sebesar 50 juta US dollar atau setara 709 miliar rupiah. Mengartikan bahwa pemodal pun melihat peluang besar bagi startup ini untuk menjawab target pemerintah menciptakan UMKM Go Digital dan akhirnya startup baru di tanah air. Strategi yang dipilih untuk segmentasi. Agar bisa bertumbuh, pemain perlu fokus di strategi pemilihan segmentasi kebutuhan akunting sesuai kebutuhan UMKM seperti pencatatan di depan. Sebelum masuk ke proses pembukuan yang lebih lengkap dan kompleks agar bisa menjadi pintu adopsi yang baik. Buku Kas yang fokus hanya di pencatatan keluar masuk dana sangat sederhana, tetapi potensi pangkalan data konsumen dan kebiasaan mereka langsung terdaftar. Potensi inovasi yang bisa diulik startup ini masih banyak dan hal yang bisa dianalisa agar menjadi bisnis turunan. Para pemain perlu berfokus di segmentasi kegunaan yang horizontal, di mana fitur dari produk yang dirilis dipakai oleh semua UMKM dan startup baru di berbagai sektor dan memberikan kemudahan pemakaian untuk solusi praktis yang selaras dengan penggunaan dan pertumbuhan serta bisnis mereka ke depan. Avesindo untuk pemerataan startup lokal. Pertumbuhan startup di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Jumlah startup di Indonesia mencapai 2.219 perusahaan di tahun 2021, walaupun mayoritas startup masih berdomisili di Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek. Salah satu kunci pertumbuhan startup yang merata adalah akses pendanaan yang terjangkau di seluruh daerah. Menurut Avesindo, ekosistem startup daerah sebetulnya sudah mulai terbentuk dengan adanya perusahaan model ventura daerah. Minimnya network ke investor memang masih menjadi masalah utama yang dihadapi startup daerah. Semakin tinggi jam terbang lewat ikut kompetisi, demo, workshop, inkubator, maka akan semakin mempertajam pemahaman startup dengan bisnis mereka sendiri. Avesindo memfasilitasi baik startup dan VMV agar saling bertemu dan berkembang. Avesindo juga turut mendorong agar tren pendanaan tahap awal ini terus berlangsung. 90% PMVD masih terbiasa dengan pembiayaan produktif yang disalurkan ke sektor real. PMVD kepada calon investor di daerah juga umumnya masih konvensional, serupa dengan bank di mana penilaian PMVD berbasis projection report dan verifikasi slik OJK pada pengurus dan pemilik perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.